Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ibu adalah seorang wanita yang telah melahirkan, merawat, melindungi dan mendidik kita dengan sepenuh hati. Kedudukan seorang ibu adalah mulia dan penting, dan Islam mewajibkan kita sebagai umat muslim untuk berbakti dan patuh kepada seorang ibu, seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ibumu." Dan laki-laki itu kembali bertanya, "Kemudian siapa?" Rasulullah kembali menjawab, "Ibumu." Lalu orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Rasulullah pun kembali menjawab, "Ibumu." Dan orang itu kembali bertanya untuk yang keempat kalinya, "Kemudian siapa?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis di atas telah disebutkan hingga 3 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang ibu adalah orang yang wajib dan berhak mendapatkan perlakuan baik. Berbakti pada orang tua, terutama pada seorang ibu, insya Allah akan membantu kita untuk masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada seseorang, "Apakah engkau takut masuk ke neraka dan ingin masuk ke dalam surga?" Lalu orang itu menjawab, "Ya." Ibnu Umar pun kembali berkata, "Berbaktilah kepada ibumu. Demi Allah, jika engkau melembutkan kata-kata untuknya, memberinya makan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar." Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana jika seorang anak berperilaku buruk dan durhaka pada ibunya? Anak yang durhaka terhadap orang tua tentu akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kepada anak yang durhaka kepada seorang ibu, maka Allah akan menimpakan azab yang paling pedih, karena seorang ibu rela mengorbankan nyawanya demi kita. Itulah mengapa dalam Islam Allah meletakkan kedudukan ibu sebagai orang yang mulia. Doa seorang ibu adalah doa yang paling mustajab dan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu doa yang baik ataupun doa yang buruk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpergian atau safar, doa orang yang teraniaya atau dizolimi. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa doa orang tua adalah doa yang mustajab yang baik maupun yang jelek. Maka dari itu, janganlah sampai membuat ibu kita mengucap atau mendoakan yang buruk karena kenakalan kita atau karena kita durhaka pada ibu. Na'udzubillah. Dalam Islam, Allah akan menimpakan azab pada anak yang durhaka. Berikut beberapa balasan atau dosa besar untuk anak yang durhaka kepada ibunya. Yang pertama adalah dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis telah diriwayatkan, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Maksud dari hadis tersebut adalah Allah akan meridhoi kita jika orang tua kita meridhoinya, dan apabila orang tua kita murka kepada kita, maka Allah pun begitu. Yang kedua, di dunia akan diberikan azab atau hukuman. Seorang anak yang durhaka kepada ibunya tidak hanya mendapatkan dosa, namun Allah juga akan menimpakan azab dunia bagi mereka yang durhaka kepada ibunya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah bersabda,
Setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah sekehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasan kepada pelakunya di dalam hidupnya sebelum mati. Yang ketiga, tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak yang durhaka, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik apapun dan sehusu apapun, Allah akan tetap menolak sholat seorang anak yang durhaka. Dalam hadis riwayat Abu Al-Hasan bil Ma'ruf telah dikatakan, Allah tidak akan menerima sholat orang yang dibenci kedua orang tuanya, yang tidak aniaya terhadapnya. Yang keempat, dosa-dosanya tidak akan diampuni. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada orang yang durhaka kepada orang tua, berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni. Dan dikatakan kepada orang yang berbakti kepada orang tua, bahwa berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku mengampunimu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Dalam hadis tersebut jelas dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah dan Rasul tidak akan memberikan ampunan kepada seseorang yang durhaka terhadap orang tuanya. Yang kelima, terhapus semua amal ibadahnya. Seseorang yang rajin beribadah namun dia durhaka kepada orang tuanya, maka segala amal ibadah yang telah dilakukannya akan terhapus, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut. Ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan seorang alim yang dipermainkan oleh orang dungu. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus amal orang yang melakukan perbuatan syirik dalam Islam. Seorang alim atau berilmu yang dipermainkan oleh orang dungu, dan seorang anak yang durhaka dalam Islam. Yang keenam, diharamkan mencium wanginya surga. Allah akan mengharamkan seseorang yang durhaka kepada orang tuanya untuk mencium wanginya surga. Seperti yang dikatakan dalam hadis, sesungguhnya aroma surga itu tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Dan demi Allah, tidak akan mendapatinya barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketujuh, tidak akan masuk surga. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada 3 jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga, yaitu pemabuk berat, pendurhaka terhadap kedua orang tua, dan juga seorang dayut, atau orang yang merelakan kejahatan berlaku di dalam keluarganya, merelakan istri dan anak perempuannya serong. Hadis riwayat Nasa'i dan Ahmad. Yang kedelapan, dapat disebut orang kafir. Dalam hadis dikatakan, jangan membenci kedua orang tuamu. Barang siapa orang yang mengabaikan kedua orang tuanya, maka dia kafir. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, termasuk ke dalam orang-orang yang merugi besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kecewa dan hina, sungguh kecewa dan hina, sungguh kecewa dan hina orang yang mendapati orang tuanya atau salah satunya sampai tua, lantas ia tidak dapat masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tersebut adalah seorang anak yang mendapati orang tuanya atau salah satunya sampai tua, namun dia durhaka dan tidak berbakti pada orang tuanya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang merugi dan hina. Kemudian yang ke-10, tidak termasuk ke dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang anak yang durhaka kepada ibunya, maka dia bukanlah termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah telah memerintahkan kita untuk taat dan tidak durhaka kepada orang tua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu kunci sukses dunia akhirat menurut Islam bagi orang muslim adalah doa dan restu orang tua. Islam menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua agar kita mendapatkan ridho Allah dan keutamaan-keutamaan berbakti kepada orang tua menurut Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.